Menurut saya, hubungan yang dibangun pragmatis. Presiden Prabowo membutuhkan Bu Sri Mulyani untuk kebutuhan geopolitiknya. Dan ketika sistem ekonomi nggak ada perbaikan kan otomatis ke depannya juga akan menambah utang. Betul. Jadi maksud saya, mau siapapun Menteri Keuangannya, bahkan tetap Sri Mulyani Indrawati, kita punya persoalan ini. Iya. Tapi ketika rumah saya disatroni, Hanya dikirimin 20 orang. kan kesannya tidak ada perlindungan terhadap saya. Padahal kurang apa saya men-serve the boss. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kemarin ada perubahan yang cukup besar di komposisi kabinet. Entah itu merespon dinamika protes keras masyarakat di akhir bulan Agustus kemarin atau memang sudah waktunya, tetapi beberapa menteri kunci, salah satunya adalah Menteri Keuangan, kemudian diganti. Sebuah kementerian yang dijaga gawangnya oleh seorang sosok yang kemudian melintasi bahkan mungkin 3 atau 4 masa kepemimpinan presiden gitu ya, karena sejak bergabung dengan kabinet sejak mulai Kementerian SBY sampai Jokowi 2 kali, sampai kemudian Presiden Prabowo. Tapi kemudian akhirnya Sri Mulyani diganti. Itu saja kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, mulai dari kapabilitas penggantinya sampai kemudian legasi atau bahkan mungkin hutang yang kemudian ditinggalkan Sri Mulyani atas penguasaan terhadap sistem ekonomi kita selama hampir 12 atau 15 tahun ke belakang. Karena itu untuk memahaminya kami mengundang seorang ekonom yang kiranya sangat dekat dengan kedua sosok ini, baik yang diganti maupun yang gantikan, sehingga kemudian kita mudah-mudahan bisa dapat insight yang banyak tentang komposisi baru di Kementerian Keuangan ini. Kita sambut di Ruang Dialektika kembali, Bung Januar Rizky. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila, Mas Wijan. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Bantu kami untuk memahami menteri baru ini, karena belum apa-apa kemarin pernyataan pers itu sudah menimbulkan banyak orang gemes. Dengan pernyataannya bahwa dia nggak tahu apa yang terjadi dengan tuntutan 17.8 dan katanya menjanjikan ekonomi akan 6-7%, sehingga orang saking sibuknya cari kerja dan makan-makan sampai nggak mau demo lagi katanya gitu. Ya, jadi pertama mungkin kita lihat dari statementnya Purbaya ya kemarin yang memicu banyak kontroversi. Saya pertama sih sebetulnya ngelihat viral aja omongan bahwa dia bilang itu hanya sebagian rakyat kita. Kemudian saya sebagian kecil rakyat kita. Kemudian saya penasaran melihat statementnya secara utuh. Jadi kalau saya lihat dia press conference, kemudian dia menjawab pertanyaan setiap wartawan. Kesan saya cara menjawabnya ya sebetulnya seperti juga dikonfirmasi oleh beliau sendiri ketika wartawan bertanya apa yang bisa dia jelaskan tentang kedekatan dia dengan Pak Luhut, Pak LBP. Dia mengatakan, oh saya dekat dengan LBP, saya dekat dengan CT, saya dekat dengan Hatta Rajasa, saya dekat dengan SBY, Jokowi. Jadi dia kurang lebih bahwa semua orang yang menjadi influence terhadap potret kekuasaan selama era dari 2004 sampai dengan saat ini dia dekat. Dia berada di circle itu. Tapi saya ingin menyoroti satu hal. Cara komunikasi yang dia pakai sebetulnya, mohon maaf, menunjukkan bahwa dia memang kadernya LBP. Kenapa? Tone-nya. Ya. Jadi tone cara dia mengambil tone yang cenderung menantang, cenderung overconfidence, ya itu sama dengan tone-nya LBP. Itu style atau by design sih, Bang? Ya, kan kalau saya misalnya sering bersama Mas Wijanarko, kita akan saling mempengaruhi kan, Mas. Jadi sebetulnya tanpa harus dijelaskan, Purbaya sebetulnya menunjukkan bahwa Purbaya sangat dekat dengan LBP, karena cara ngomongnya saja seperti LBP. Kan misalnya LBP juga sering kan seperti itu, bahwa kau saja yang gelap. Kan begitu ya, kurang lebih kan sama juga dengan Purbaya mengatakan bahwa ini sebagian rakyat saja. Jadi artinya menurut saya, Mas, dari situ kita bisa mencerminkan kan gini. Saya ada satu orang pernah memberikan nasihat ke saya, seorang senior, ya.
menteri senior tapi sudah tidak menteri lagi ya. Sekarang juga udah Di Kementerian Keuangan atau di bukan di Kementerian Keuangan tapi senior citizens lah ya. Oke. Jadi menteri yang senior, pernah juga di era-era akhir Orde Baru, kemudian ikut di awal-awal reformasi. Dia memberikan saran kepada saya begini. Dia bilang, Januar, orang itu pintar kalau kamu ingin merubah keadaan, kamu harus berkuasa. Tapi orang yang bisa sampai ke titik kekuasaan, bukan karena dia orang pintar, bukan karena dia orang hebat. Ada orang yang lebih hebat dari orang itu, yang menempatkan orang itu dalam posisi itu. Jadi artinya bahwa dalam teori kekuasaan, seseorang itu bisa menduduki satu posisi, betul soal kompetensi, tapi bukan kompetensinya yang mengantarkan, tapi orang yang memang memberikan tempat akses untuk dia ke sana. Jadi bukan semata prestasi individu. Prestasi individu. Jadi menurut saya, dari sudut dia cara berkomunikasi, menurut saya Purbaya sebetulnya mengkonfirmasi bahwa beliau dekat dengan yang namanya LBP. Bahkan warnanya pun mirip dengan warna tone komunikasi LBP. Sama juga ketika orang mengatakan yang digantikan, Bu Sri Mulyani Indrawati. Kita tidak bisa memungkiri, Mas Wijanarko, Bu Sri Mulyani ini adalah orang yang kuat di pasar, orang selalu bilang. Sehingga akhirnya kemarin orang juga mengkait-kaitkan dengan respon koreksi pasar. Bu Sri Mulyani Indrawati ini kan orang yang boleh dibilang kuat dari sudut pandang multilateral networking. Lembaga-lembaga multilateral yang kemudian banyak mewarnai perubahan wajah dunia sejak pasca Perang Dunia Kedua. Jadi mungkin saya akan sedikit ke belakang dulu, Mas Wijanarko. Jadi agar kita juga fair, ya, tidak terjebak kepada pribadi-pribadinya, tapi kita melihat pemikiran-pemikirannya. Jadi sebetulnya tahun 1944 itu kan ada Bretton Woods Agreement. Bretton Woods Agreement itu, Mas Wijanarko, itu sebetulnya era dunia yang tadinya perang fisik, itu sudah berubah. Bergeser kepada perang moneter lah, perang ekonomi. Nah, dunia yang tadinya sistemnya itu sesama negara saling bertikai, diatasi oleh lembaga multilateral. World Bank, World Bank dan IMF. Jadi Bretton Woods Agreement itu tahun 1944 melahirkan IMF, melahirkan Bank Dunia. Nah, IMF dan Bank Dunia ini menjadi dua lembaga multilateral yang banyak merubah potret dunia dalam hal alokasi sumber daya. Jadi kalau dulu alokasi sumber daya ya serang saja. Perang fisik kan, jadi artinya direbut. Siapa yang lemah lah gitu. Setelah era Bretton Woods itu policy base, ya kan, yang dipengaruhi oleh dua lembaga multilateral ini. Tapi kan tetap saja nuansa penjajahan itu kan tetap ada, Mas Wijanarko. Siapa yang kuat gitu ya? Siapa yang kuat? Terutama misalnya di IMF itu untuk neracanya memang betul. Semua kita nih multilateral. Keanggotaannya seluruh bank sentral. Bank Dunia keanggotaannya seluruh pemerintah. Kalau dia keanggotaannya seluruh bank sentral, berarti IMF punya neraca moneter global. Dalam neraca moneter global itu ditentukanlah yang dinamakan SDR IMF, Special Drawing Right IMF, yang menentukan ya cadangan devisa global. Dalam SDR IMF itu, ketika Bretton Woods Agreement, itu kembali lagi, Mas Wijanarko, alur berpikirnya adalah bahwa ini bank sentral, Mas Wijanarko, kan dia ada menerbitkan uang. Di sebelah sininya tuh emas. Jadi artinya bank sentral itu menyatakan pernyataan hutang dengan menerbitkan uang, cetak uang. Yang dijamin apa? Di sisi asetnya, di neraca yang asetnya itu emas. Jadi waktu Bretton Woods Agreement, kenapa siapa yang berdominan di SDR IMF? Hitungannya ini. Bank sentral mana yang punya cadangan emas yang bisa paling banyak membuat jaminan terhadap uang beredar. Dan pada waktu itu sebagai pemenang perang, Amerika Serikat dalam posisi itu. Kemudian Amerika Serikat mengawal sekutunya kan, termasuk yang kalah perang, Jerman dan sebagainya. Posturnya SDR IMF isinya adalah Amerika Serikat dan sekutunya Eropa ya. Itu juga yang menguasai voting right. Sama juga di PBB karena ada hak veto. Jadi ada pendiri itu ya. Ada voting right.
Jadi saya ingin mengatakan bahwa dunia diatur oleh negara-negara imperialis, pemenang perang, dalam ini Amerika Serikat dan sekutunya, melalui lembaga multilateral. Tidak lagi sifatnya itu negara ke negara. Ya kan, Mas? Nah, dalam pemikiran kayak begitu, Bang Janarko, kita terjadilah yang namanya krisis 98. Ya. Banyak teman-teman jurnalis, dan juga mungkin saya waktu 98, saya dulu ada di Bursa Efek Jakarta, saya banyak terlibat terkait dengan pemeriksaan transaksi bursa karena waktu itu krisis gitu ya. Jadi saya juga banyak belajar di situ. Jadi kalau sekarang saya putar balik ke tahun 98, gitu ya, Sri Mulyani Indrawati adalah orang yang mampu menjelaskan soal krisis dengan baik kepada banyak jurnalis. Makanya jangan heran, sampai sejauh ini pun banyak jurnalis itu tetap memberikan kepercayaannya kepada seorang figur Sri Mulyani. Waktu itu saya masih ingat ada forum hampir semua ekonom Indonesia gitu ya, ngumpul gitu ya. Kayaknya media darlingnya lagi-lagi memang Bu Sri Mulyani. Apa yang menjadi ciri khas keunggulan Bu Sri Mulyani Indrawati pada waktu itu? Ya, Bu Sri Mulyani Indrawati ini juga perlu kita ingat, dia ini kan orang bilang ada mafia Berkeley. Sebetulnya dia bukan Berkeley. Bu Sri Mulyani ini dari Urbane Campaign, Illinois. Nah, kalau Mas Wijanarko kita mau melihat tentang kekerabatan non-state actor, kalau kata Pak Hendro Priyono kan gitu ya. Non-state actor ini kan salah satunya kan IMF, Bank Dunia, ya, lembaga donor politik di Amerika Serikat. Non-state actor ini kebanyakan aktornya itu sebetulnya orang-orang Urbane Campaign, Illinois. Jadi kalau kita menarik ke mafia Berkeley zaman Wijaya Nitrisas, sebenarnya terlalu jauh menurut saya. Sebetulnya Bu Sri Mulyani ini pada kredibilitas Illinois-nya ya. Illinois-nya, Urbane Campaign. Jadi boleh dibilang orang-orang yang ada di IMF, orang-orang yang ada di Bank Dunia itu rata-rata satu ke alma materan Urbane Campaign. Itu bisa kita lihat ya. Jadi artinya bahkan di Amerika Serikat sendiri ada istilah geng Urbane Campaign. Illinois lah. Nah, jadi dari situ sebetulnya ilmu dari Bu Sri Mulyani Indrawati adalah ilmu monetaris yang memang diruling dari 1944. Nah, salah satu yang menjadi ciri khas adalah tata kelola, demokrasi, governance, ya kan? Dan liberalisasi. Ya kan? Persaingan. Yang itu kemudian saat 98 kita mengalami krisis itu kan didiktekan oleh IMF. Jadi LOI IMF secara dalam tanda petik ideologi itu sama dengan mazhab yang juga diyakini oleh Bu Sri Mulyani Sujanarko. Atau jangan-jangan yang dalam tanda petik mensemutkan proses kemudian ya kan tidak kita bisa pungkiri ya, pada waktu itu beliau memang influence juga terhadap proses itu IMF ketika melakukan reformasi struktural perekonomian kita. Singkat cerita, Mas Wijanarko, apa yang ada dalam LOI IMF? Rezim devisa bebas. Ya kan? Tidak lagi dalam devisa yang terkontrol seperti era Orde Baru. Independensi bank sentral dan sebagainya. Dia kemudian masuk ke kabinetnya di 2004. Pertama kali bukan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas. Tapi pada waktu itu era SBY nggak begitu lama, ada krisis harga minyak, ya kan? Kemudian ada krisis nilai tukar, kemudian Bu Sri Mulyani ke Menteri Keuangan. Saya ingin menggarisbawahi apa legasi Bu Sri Mulyani. Ya, ini penting karena kemudian kita kan memahami apa yang dilakukan oleh Prabowo itu kan sebagai sebuah katakanlah reaksi atas peninggalan yang kemudian dilakukan oleh Jokowi. Nah, khususnya kemudian kebijakan keuangan, Kementerian Keuangan atau perekonomian secara umum mungkin gitu ya. Ini bukan lagi sekedar dalam legasi yang kemudian terputus karena kemudian menterinya sama, komposisinya sama gitu. Sehingga kemudian kalau kita nggak memahami kemudian apa karakteristiknya, apa yang kemudian perlu dirubah dari berbagai macam kan kita nggak paham gitu. Ya, makanya Mas Wijanarko saya coba pelan-pelan nih agar kita tahu keberlanjutan apa yang sudah dibangun oleh Sri Mulyani ya. Dan kemudian catch-nya juga gitu. Kalau ada kelemahan ya kelemahannya apa gitu. Jadi tahun 2004 ketika dia sudah menduduki posisi Menteri Keuangan, apa yang pertama kali dibenahi? Tata kelola Mas Wijanarko. Karena seperti saya bilang tadi, mazhabnya kaum monetaris,
juga membuat pencegahan terhadap yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme itu melalui tata kelola, melalui transparansi, melalui kebijakan yang memang corporate value tapi ada di pemerintahan. Dan itu kabarnya berhasil ya saat itu ya? Oh iya, kita nggak bisa pungkiri. Kalau sekarang, Mas Wijanarko, pemerintahan Republik Indonesia ini punya laporan keuangan pemerintah pusat yang ada neracanya, ada laporan Ugi Laba itu APBN, itu adalah legacy Sri Mulyani Indrawati. Jadi pertama kali dia menjadi Menteri Keuangan, dia mendoronglah lahirnya standar akuntansi pemerintahan Indonesia. Dia juga kemudian membuat proses laporan keuangan pemerintah pusat. Sehingga ada neraca, ada laporan rugi laba, ada catatan atas laporan keuangan. Itu ciri khas dari kaum monetaris yang mendorong yang namanya sistem itu governance. Nah, dengan sudah punya dasar platform, ya bahwa sekarang kita tuh punya laporan keuangan pemerintah pusat, ada neracanya, ada segala macam, bahkan kita bisa tahu berapa sih modal pemerintah di Bank Indonesia, berapa sih modal pemerintah di lembaga keuangan internasional, di LPS dan sebagainya. Makanya kritik saya di podcast kita sebelumnya soal Danantara itu malah jadi problem karena Danantara itu sebelumnya ada dalam sisi aset pemerintah. Nah, oke, itu hal lain. Itu yang dia tanamkan. Nah, kemudian di sekitar tahun 2006 itu setelah laporan keuangan itu dibenahi, dia masuklah ke era yang namanya pasar keuangan komersial. Jadi gampangannya gini Mas Wijanarko. Dulu kita itu membiayai pembangunan ini dari apa? Dari APBN murni, dari pajak. APBN murni. APBN murni itu dari pajak, dari penerimaan negara bukan pajak, dari royalti SDA, dari hutang. Kalau defisit. Nah, karena dulu memang prosesnya itu G2G dan government ke lembaga multilateral, maka saya tuh pinjam hutang itu antar negara atau ke CGI, IGGI, atau ke lembaga multilateral, ke Bank Dunia dan sebagainya. Nah, Sri Mulyani kemudian di tahun 2006 itu mulailah membangun yang namanya peralihan. Ini yang akan sangat erat kaitannya terhadap apa yang kita bisa baca terhadap hari ini, Mas Wijanarko. Dia memulailah sebuah peralihan bahwa yang namanya pasar surat utang komersil itu yang menjadi sasaran pemerintah untuk membiayai defisit. Singkat cerita, Mas Wijanarko, tahun 2008 keluarlah yang namanya pemerintah itu membuat yang namanya SBN, Surat Berharga Negara. Semua postur hutang yang tadinya bukan di pasar komersil, termasuk obligasi rekap dan sebagainya, itu ditukarlah masuk ke pasar uang komersil. Ini erat kaitan juga dengan apa? Rezim devisa bebas tadi. Oke, Mas Wijanarko. Nah, sampai di situ, Sri Mulyani Indrawati kemudian banyak mengatasi pembiayaan pembangunan, pembiayaan defisit APBN dengan memanfaatkan pasar keuangan. Dan itu sebagian besar publik Indonesia sendiri. Iya, tapi tidak bisa lepas kemungkinan akibat ekses likuiditas dari negara maju. Jadi gini Mas Wijanarko, aku kalau soal ini saya udah pernah melakukan riset. Riset panjang dari tahun 2002 sampai 2014. Jadi setelah 2008 sampai dengan 2014, faktor uang beredar dalam sistem perekonomian kita itu itu sangat ditentukan dengan likuiditas pasar surat utang kita di pasar keuangan komersil. Sehingga akhirnya apa? Yang namanya persepsi di pasar keuangan menjadi penting. Siapa yang mengendalikan persepsi di pasar keuangan itu? Apakah bank sentral kita, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, atau ekses likuiditas dari luar? Nah, berdasarkan riset yang saya lakukan, terjadi akibat ekses likuiditas dari kebijakan moneter yang ditempuh oleh 4 bank sentral negara maju, yaitu Amerika, The Fed, Euro Central Bank, Bank Sentral Jepang, dan juga Bank Sentral Cina. Jadi ada ekses likuiditas yang kalau di sana terlalu murah atau terlalu kecil spread bunganya akan lari ke negara kita. Jadi intinya, tapi kan ini kritik orang terhadap rezim devisa bebas, kritik teman-teman yang terutama mazhabnya
mazhab sosialisme ya. Karena kan ini sama saja dengan uang itu keluar masuk, Iya. harga yang dibayar, selisih nilai tukar dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, gitu ya, kita harus mengatakan, ya, saya kembali walaupun saya udah jelasin panjang ini, tapi saya kembali ke pertanyaan awal Bang Wijanarko. Jadi postur perekonomian kita ini sekarang ini apa sih? Iya. Perekonomian kita sekarang ini, olinya itu adalah likuiditas di pasar keuangan. Oke. Ya Mas Wijanarko ya. Ini juga yang membuat Bu Sri Mulyani Indrawati menjadi tokoh kunci. Karena dia yang megang itu ya? Karena dia yang megang itu. Karena ibarat kata, kalau sekarang saya punya hutang jatuh tempo, saya mau tukar dengan hutang baru, berarti saya revolving. Saya ada butuh pembiayaan baru, berarti saya menerbitkan hutang baru lagi. Nah, orang yang bisa berkomunikasi di pasar, karena saya bilang tadi keterkaitannya dengan kelompok non-state tadi, jadi ambil contoh, Sujanarko. Siapa yang membawa kembali Bu Sri Mulyani kembali ke era Pak Jokowi itu? Itu setelah agak di-exile waktu akhir-akhir pemerintah Ya, SBY ya? Senturi dan sebagainya. Dan begitu Senturi pun kan boleh dibilang pelampungnya kan di IMF. Ya. Ya, pelampungnya di Bank Dunia. Itu kan semakin menunjukkan bahwa beliau siapa gitu ya. Nah, kemudian yang menarik ketika Jokowi JK yang pertama, dan orang secara persepsi publik mengetahui bahwa JK ketika Wapresnya Jokowi paling menyerang soal Senturi. Tapi ketika Jokowi dan JK juga yang mengambil Sri Mulyani. Pulang lagi Sri Mulyani. Kenapa? Karena terjadi lagi tekanan terhadap pasar keuangan kita 2016. Dan JK tahu kalau obatnya ya Sri Mulyani ya, gitu. Ibaratnya orang yang dianggap bisa berkomunikasi. Kan hidup ini kan memang bukan hanya soal 2N aja Mas. Iya. Networking nekat. Kalau Anda nekat nggak punya networking, Anda nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Tapi kalau Anda punya networking, ya kan mungkin kemungkinan keduanya adalah nekat. Nah, Bu Sri Mulyani Indrawati menggantikan Bambang Brojo pada waktu itu. Iya. Sebagai juniornya juga. Apa kritik terbesar terhadap Bambang Brojo pada waktu itu? Di tengah tekanan ekonomi di 2016 yang besar, dia menservis keinginan Jokowi yang ekspansi. Kurang lebih begitulah. Bu Sri Mulyani Indrawati ketika masuk di 2016 dia mengatakan kita harus kepada fiskal yang prudent. Ini yang selalu dikatakan oleh banyak orang, Sri Mulyani itu alirannya prudent. Atau teknokratis lah. Teknokratis. Artinya dia akan mengotak-atik belanja. Kan? Belanjanya yang akan direm. Ya. Tapi Bang Wijanarko, faktanya berjalan bahwa sebetulnya pada akhirnya Sri Mulyani juga men-serve apa yang diinginkan oleh Jokowi. Dalam hal ini defisit terus dilakukan, defisitnya pembiayaan infrastruktur dan segala macam, hutangnya dicariin. Sebentar, itu berarti sudah dalam tanda petik melanggar aturan dia soal prudent tadi? Atau itu bisa dimolor mengkerutkan sesuai dengan kemauan politik? Saya ingin proporsional. Ya. Ketika orang mengharapkan perubahan mendasar dari Bambang Brojo diganti oleh Sri Mulyani, orang mengharapkan, termasuk yang saya ingat betul almarhum Bang Faisal Basri. Almarhum Bang Faisal kan orang yang sangat dekat dengan Bu Sri Mulyani. Ya. Almarhum Bang Faisal di 2016 itu mengatakan bahwa Bu Sri Mulyani orang yang tepat yang bisa mengatakan tidak kepada presiden dalam hal terkait dengan belanja. Ya, orang boleh Google lagi deh ke belakang peristiwa di 2016. Ya. Dan Bu Sri Mulyani datang dengan figur itu. Dianggap oleh banyak pihak orang yang mampu membuat presidennya itu menjadi ya terkontrol lah gitu ya. Minimal sebagai penjaga gawang lah. Penjaga gawang. Sampai jaga gawang. Aur-auran gitu. Aur-auran. Tapi saya juga ingin kita lihat dalam perjalanan apa kritik tajam saya terhadap Bu Sri Mulyani Indrawati. Pertama, terhadap keyakinannya. Bahwa dia mulai loose. Mulai menerbitkan surat utang yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan peningkatan tax ratio. Karena untuk kebutuhannya tadi ya, lagi men-serve programnya presidennya dia. Ya, karena kan presidennya mau infrastruktur, mau apa, dia serve. Makanya Bang Wijanarko di banyak kalangan, ya, saya kalangan konglomerat lah,
yang selalu mengatakan bahwa cuma Sri Mulyani yang bisa cari duit. Karena cari duit itu maksudnya di mana? Cari duit itu lewat pasar surat utang. Iya. Ya Mas Janarko ya. Nah, di titik itu apakah kemudian tidak ada dalam tanda petik pushback gitu atau ya dihukum oleh market ketika ya ini kan berlebihan untuk mengeluarkan surat-surat utang ketika kemudian itu secara katakanlah parameternya dia sendiri itu mestinya sudah nggak masuk kategori yang prudent tadi. ya karena kan yang selalu dijadikan argumentasi termasuk oleh Bu Sri Mulyani sendiri, argumentasinya rasio hutang kita terhadap Terhadap PDB PDB. kita kecil dibandingkan negara lain. Dan kita PDB-nya diasumsikan selalu naik gitu kan. Betul. Nah, sampai situ kan kita selalu bermain-main di titik itulah. Nah, sebetulnya bencana mulai datang COVID. Ya. Ya. Ketika COVID itu yang namanya yang menjadi darah untuk likuiditas pasar surat utang yang saya bilang ekses likuiditas dari negara maju itu. Jadi ada beberapa titik Mas Wijanarko. Ekses negara maju ini pernah terhenti di 2008. Pernah terhenti Housing crisis ya, pernah di 2011. Pernah di 2016, pernah di 2020. Problem utama di 2020 ya, magnitude-nya berbeda kan. Inilah kemudian mulai muncul artinya transmisi untuk likuiditas pasar surat utang kita harus kita atasi dari cetak uang domestik istilahnya. Oke. Karena dari luar nggak bisa diharapkan. Nggak bisa diharapkan. Muncullah kemudian yang disebut dengan burden sharing. Jadi kalau sebelum COVID itu kita memanfaatkan cetak uang yang dilakukan negara maju di negara berkembang seperti kita dan kita merasakan ekses likuiditasnya. Jadi bukan kita yang cetak uang, Ya. negara maju yang cetak uang, Sekarang kita tapi kita mendapatkan ekses cipratannya sehingga kita pun bisa menciptakan cetak uang. Ya. Ikutlah. Di 2020 itu berubah karena negara majunya juga lagi ngurusin negaranya masing-masing, kita mencobalah yang disebut dengan burden sharing dengan Bank Indonesia. Ya. Nah, dalam posisi kayak gitu, nambah lagi hutang untuk persoalan mengatasi COVID. Oke. Dan lagi-lagi menurut saya cerminan Bu Sri Mulyani yang mengatakan prudent dalam satu sisi, dia tidak cukup bisa mengawal seorang Presiden Joko Widodo untuk waras lah kalau dalam bahasa saya. Ya lagi kayak gini jangan terus. Nah itu saya mau tanya. Waras. Jadi kenapa kemudian IKN lolos, ya proyek kereta cepat dibiarkan gitu. Di saat seperti itu, tekanan seperti itu. Ya. Nah, pukulan balik terhadap kita itu mulai dirasakan di 2023, Mas Wijanarko. Kenapa pukulan balik terjadi di 2023? Jadi gini Mas Wijanarko, dulu ketika transmisi pasar keuangannya besar, orang kaya main saham, main obligasi, main falas, dia dapat keuntungan, dia cipratin ke tengah. Yang tengahnya happy, yang tengahnya belanja ke bawah. Belum lagi yang atas ini cuci uang. Cuci uang pakai apa? Ngebuatlah yang namanya pinjol. Ngebuatlah yang namanya judol. Ngebuatlah segala macam. Nah, COVID menyebabkan yang namanya transmisi ini terganggu, Mas Wijanarko. Jadi masyarakat di bawah yang hidupnya mengandalkan pinjol, udah nggak bisa bayar pinjol. Karena persoalannya yang selama ini menjadi kucurannya pun berhenti. Kelompok atasnya merasa bahwa, wah ini penuh ketidakpastian, saya naruh emas atau segala macam. Atau juga keluar. Atau keluar. Nah artinya tekanan postur ini terasa di 2023. Nah kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sebetulnya dalam beberapa pertemuan di Banggar, yang kalau kita catat, dia juga sudah memberikan notes terhadap RAPBN 2024, dan dia ulang ketika dia mengajukan RAPBN 2025, terakhir kali Joko Widodo, dia mengatakan bahwa di 2025, 2026, 2027, kita ada peningkatan hutang jatuh tempo yang besar. Yang jumlahnya sekitar 850 triliun. Bunga hutang kita 550 triliun. Nah, di saat yang sama penerimaan negara kita mulai turun karena persoalan masyarakatnya daya belinya turun. Itu. Jadi lagi yang waktu itu perang dunia, bukan perang dunia, maaf, konflik-konflik perang di banyak negara di kawasan. Nah, itu kan posturnya itu seperti itu. Nah, kembali lagi gitu. Kalau dilihat dari sudut pandang mazhab, dari sudut pandang segala macam,
Seorang Prabowo Subianto menurut saya memang orang yang tidak suka sama Sri Mulyani secara Sebentar Bang, sebelum tanggapannya atau ininya Prabowo, karena sempat ada saat itu juga ketika katakan Dirty Food, film Dirty Food itu beredar, itu kan sebenarnya juga mempertanyakan sebenarnya sumber-sumber uang gentong babi ya kalau mhm, secara ini ya, pork mhm, barrel itu dari mana ketika mhm, keuangan kita itu sebenarnya saat itu sudah katakanlah membahayakan gitu ya, ketika mhm. Bu Sri Mulyani sendiri mengakui bahwa potensi untuk kita jatuh tempo bayar utang itu beberapa tahun ke depan akan semakin membebani gitu. Kan 2023, 2024 sudah diingatkan Mhm, bahwa mhm, tapi kan 2024 itu justru kemudian politik kita ugal-ugalan, mhm. kemudian dalam proses kemudian menjadikan anggaran-anggaran keuangan ini sebagai uang-uang politik ketika Pilpres dan Pileg 2024 itu. Itu logikanya gimana? Uangnya dari mana gitu? Ya makanya, kan ada 2 sisi pandang kan, kita lihat tata kelola Bang Wijanarko. Terkait dengan bagaimana kita cari duit, terkait bagaimana kita belanja. Hmm, Kritik saya adalah terkait soal belanja. Fungsi Menteri Keuangan sebagai bendahara dalam benar. artian belanja. Tapi tidak fair juga menimpakan semua ini kepada seorang Sri Mulyani Indrawati atau seorang Menteri Keuangan. Karena kan sebetulnya belanja ini adanya di departemen teknis, Iya, ya kan? Kedua, persoalan diskresi. iya. Kalau presidennya memang pengennya kasih bansos, Menteri Keuangan bisa apa? Nah, saya dalam titik ini, Mas Wijanarko, saya ingin mengatakan bahwa Sri Mulyani pada akhirnya bisa dikatakan menjadi manusia politik ya, Hmm. tapi bahwa dia juga kemudian men-serve-lah apa yang dimau oleh Oke. presidennya untuk dilakukan. Nah, karena kemudian ada dinamika juga yang saat itu yang muncul Heeh, ke publik adalah Menteri Keuangan dengan Menteri Pertahanan ini nggak terlalu akur, heeh, karena kemudian ada belanja-belanja Kementerian Pertahanan ya, yang itu kemudian ditolak oleh Kementerian Keuangan gitu. ya. Yang hari ini ketika Prabowo kemudian menjadi presiden, itu kan menjadi pertanyaan loh kok Sri Mulyani diajak lagi kan gitu kan. Nah, Ini kenapa kemudian Sri Prabowo kok cocok dalam tanda ya, petik? jadi menurut saya kita udah tahu nih apa yang terjadi dalam postur perekonomian kita karena devisa bebas segala macam. Saya ke yang pas di Janarko ini untuk masuk ke yang terjadi hari ini. Ya, Jadi, kalau kita lihat potretnya pada waktu itu, pemerintahan Prabowo Gibran, pasti Menteri Keuangannya bukan Sri Mulyani. Karena konflik ketika sama-sama dalam posisi menteri yang ya. dikatakan oleh Mas Wijanarko. Ketika Prabowo belum gabung sama Jokowi, selalu menyerang yang namanya neolib-neolib. Ya, menyerang Sri Mulyani, Dengan menyerang apa buku paradoks Indonesianya itu paradoks Indonesia. bocor-bocor. Sehingga artinya berdasarkan pola kita menganalisa, Menteri Keuangan pasti bukan Sri Mulyani. Apalagi ketika terakhir Pak Jokowi sudah arahnya ke Prabowo, ya, Bu Sri Mulyani termasuk salah satu menteri yang secara simbol menunjukkan dia berpihak ke presiden yang lain kan, dengan baju hitamnya, dengan segala macam. Jadi sinyal itu kan bisa kita baca. Jadi artinya Bu Sri Mulyani, Bu Retno, Pak Basuki, gitu loh. Nah, Apalagi ada image publik kedekatan, menurut saya Prabowo ketika dia akan memerintah, dia membaca sama seperti saya membaca tadi. hmm, Bahwa untuk mengatasi hutang jatuh tempo yang besar ya, dalam 3 tahun yang berturut-turut ini, bisa komunikasi dengan baik saya ya. harus bisa berkomunikasi dengan lembaga market. Market ini siapa market maker-nya? Market maker-nya non-state actor. Non-state actor ini di mana? Adanya di lembaga multilateral. Iya, Apalagi dalam posisi pada waktu itu Prabowo masih coba tarik-menarik kabinet, tahu-tahu IMF ulang tahun 80 tahun Bretton Woods, dia menunjuk Sri Mulyani sebagai ketua review Bretton Woods. Jadi IMF sendiri mengirimkan pesan, Mas Wijanarko, mengirimkan pesan ini orang bahwa gua nih. ini orangnya gua. Nah, maksud saya Sri Mulyani kemudian Prabowo juga pragmatis untuk mencegah mitigasi resiko. Oke. Karena menurut bacaan saya, kalau kita tidak hati-hati Mas Wijanarko dalam 3 tahun ini, kita akan mengalami apa yang dialami oleh Meksiko dan Argentina di tahun 80. Dimulai dari 78 gagal bayar bunganya, surat utang, tahun 80 gagal bayar pokoknya. Butuh waktu 3 tahun aja berarti untuk kemudian Enggak, karena 3 tahun ini yang berat. Terjadi yang jatuh tempo banyak ini kan dalam 3 tahun ini, 2025, 2026, 2027. dan ketika sistem ekonomi nggak ada perbaikan kan otomatis ke depannya juga akan menambah utang. Betul. Jadi maksud saya, mau siapapun Menteri Keuangannya, bahkan tetap Sri Mulyani Indrawati, kita punya persoalan ini. Iya, Jadi maksud saya, kita fair saja. Kita harus mencegah,
kita tidak terjadi yang namanya hentakan besar karena kita gagal bayar di surat utang. Nah, kenapa kemudian hanya bertahan 10 bulan? Ini, Ketika konstelasinya itu seharusnya ideal untuk membantu kita melewati tuh. 2-3 tahun ke depan. Jadi saya lihat relasinya Prabowo, Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini unik. Gitu ya. Menteri Keuangan, dia seperti juga ketika Jokowi, ekspansi fiskal Jokowi, dia save. Tapi nggak terlalu terasa karena ekonominya belum seberat sekarang Mas Wijanarko. Jadi ibaratnya tuh kantong kiri, kantong kanan itu masih bisa jalan lah, ya. Warisan orang tuanya masih banyak. Gitu. Begitu Presiden Prabowo ingin ekspansi fiskal, di saat masyarakat sektor informal kita juga terganggu karena likuiditas pasar keuangan terganggu, pinjol udah mulai ditagihin debt collector, kartu kredit ini, daya beli turun gitu ya Mas Wijanarko ya. Nah dalam posisi kayak gini, penerimaan negaranya turun. Sementara belanjanya malah pengen ekspansi. Apa yang dilakukan? Harusnya kan kebijakan belanjanya direm. Efisiensi. Ini yang pertama kali dilakukan oleh Sri Mulyani, efisiensi. Gitu kan Mas Wijanarko, efisiensi terhadap beberapa hal. Tapi yang namanya presiden tetap menginginkan ekspansi fiskal. Itu pesan yang clear. Terkait dengan MBG, terkait dengan Koperasi Merah Putih, terkait dengan Danantara dan sebagainya. Iya kan? Sehingga apa coba yang kita bisa baca dari potret yang dilakukan Sri Mulyani? Potretnya adalah dia mengotak-ngatik budget di sisi ini untuk membuka ruang budget untuk programnya presiden. Yang dikorbankan salah satunya transfer keuangan pusat ke daerah. Yang akhirnya daerah akrobatik PBB-nya dinaikkan ugal-ugalan. Nah, gitu kan. Itu kan. Kedua, dia kemudian mulai menerapkan bahwa kritik OECD misalnya. Kita kan mau masuk OECD. OECD mengatakan Indonesia dari sisi GDP betul udah besar. Indonesia dari sisi hutang terhadap GDP betul sehat dibandingkan negara lain. Tapi Indonesia menurut OECD punya masalah mendasar, tax ratio-nya lemah. Jadi Mas Wijanarko, ini yang sebetulnya kurang diketahui oleh publik. Negara seperti Amerika, negara seperti Jepang, yang memang rasio hutangnya itu besar dibandingkan GDP, tapi tax ratio-nya juga kurang lebih gini dong. Saya minjam ke Mas Wijanarko, Mas Wijanarko saya pinjam uang deh. Mas bisa bayarnya nggak? Oh bisa, karena uang ini mau saya pakai untuk ngemodalin usaha. Ya, ini pemahaman tax ratio. Jadi ketika sekarang saya membiayai ekspansi fiskal dari minjam, kemudian dia bisa men-create namanya tax, maka itu fiskal yang sehat. Sementara warisan yang ditimpakan oleh diskresi Presiden Joko Widodo, fiskal itu tidak sehat di mana? Karena dia membiayai bansos untuk pemilu, dia membiayai proyek-proyek yang ugal-ugalan, ya kan? Dampaknya dirasakan saat ini. Dan apa istilahnya ya, kemampuan itu jadi semakin menurun malah ketika nggak ada hasilnya itu kan. Sudah utangnya digenjot, tapi ternyata nggak jadi kegiatan produksi kan gitu kira-kira kalau itu. Nah, dari yang dilihat itu, lembaga-lembaga kaum monetaris ini, termasuk juga Menkyu-nya yang sekarang, makanya meremehkan hanya sebagian rakyat, ekonomi cerah, saya tuh orang berpengalaman, saya tahu data, dia begitu kan? Ya kan? Kan kurang lebih gini Mas Wijanarko, kalau saya terputus betul dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, saya kan ngelihat gini, ekonomi ini banyak banget ya sektor informal nih, shadow ekonomi. Shadow ekonomi ini berarti tidak terpajaki. Kalau saya biar audiens kita ini biar lebih jelas. Mas yang dimaksud dengan shadow ekonomi itu spesifiknya apa, Pak? Gini Mas, ya shadow ekonomi itu tax ratio kita hanya 11 atau 12%. Sementara GDP kita besar. Konsumsi kita hampir 54 sampai 60%. Ya kan? Berarti kan masyarakat kita ini hidupnya dari sektor informal, Mas. Muncullah shadow ekonomi itu artinya apa? Yang ekonomi formalnya kan di sektor formal. Nah, kalau sektor informalnya ini membesar, kalau dia bayar pajak, berarti kan tax ratio kita akan naik, Mas Wijanarko.
Ini nggak bayar pajak kan jadinya. Ini nggak bayar pajak. Karena misalnya saya beli somai. Kalau kita ngomong ke undang-undang, ya itu ada PPN-nya Mas Wijarko. Karena itu transaksi yang menimbulkan nilai tambah. Tapi kan kita kan tidak terbiasa gitu. Tetangga rentenir di kampung, pinjol ilegal, kan itu objek pajak juga. Nah, Itu ya, jadi ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi berjalan, tetapi tidak meng-create pajak karena tidak. betul. Jadi kan kalau saya lihat data, seksi betul. Kalau saya bisa pajakin yang sektor informal ini, shadow ekonomi ini, berarti tax ratio saya akan naik. Muncullah dengan ide pendisiplinan pajak, administratif pajak. Makanya Sri Mulyani selalu mengatakan bahwa caranya adalah dengan korteks pendisiplinan pajak. Oke. Jadi korteks ini kan gagal Bang juga. Ya paling nggak banyak orang yang juga. ya, tapi ini cara berpikirnya dulu Mas. Dia kemudian menerapkanlah korteks, terlepas korteks itu sempat gagal yang Mas Wijanarko katakan. Tapi kan semakin kesini semakin solid dan kelihatan di 2026 akan dilakukan. Dalam dia menerapkan yang namanya korteks ini, juga ternyata Bank Indonesia menyiapkan yang namanya payment ID. Oke. Yang namanya semua transaksi kita ini dikaitkan dengan NIK. Jadi nggak mungkin orang menghindari dari transaksi. Ya, NIK dikaitkan dengan NPWP. Dan ini yang akan menjadi basis dalam postur era APBN 2026 terhadap peningkatan penerimaan negara. Oke. Jadi kalau ditanyakan ketika kemarin masih Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak akan menaikkan tarif, tidak menaikkan segala macam, tapi dalam beberapa kesempatan dia mengatakan bahwa akan melakukan pendisiplinan pajak dengan menggandeng polisi, APK, APH dan sebagainya. Jadi nanti tidak akan nambah secara substansial jumlah pemegang NPWP, tetapi nilai transaksi nominal pajak. Ya, kurang lebih orang yang selama ini berada dalam sektor informal yang tidak kepajakin, mulai terdetek dalam sistem keuangan nasional yang nggak mau dia harus melaporkan diri gitu. Mau nggak mau akan ditagihin pajak. Dan itu yang sebetulnya kenapa ketika kemarin ini terlepas dari semua aktor intelektual yang ada, kalau kita lihat potretnya di medsos, kenapa kelas menengah pun cenderung mendukung yang namanya suara 17+8. Kita nggak bicara dulu tentang kekerasan ya, narko. Tapi kalau kita lihat, bahkan mohon maaf gitu, orang-orang yang selama ini sangat percaya kepada Bu Sri Mulyani di kelompok kelas menengah, misalnya di grup WA Group, di segala macam, mulai mengatakan bahwa wah ini nggak bener nih. Iya. Jadi artinya Mas Wijanarko, secara postur kita tuh berhadapan dengan kelas menengah yang rapuh, kelas tengah yang bapuh, kelas menengahnya begitu dia tersentuh dia akan bereaksi. Nah sampai di sini Mas Wijanarko, ya terjadilah demo kemarin. Karena sebelum ini yang demo dan menteri baru Bang ya, saya tuh agak sebel ketika seringkali muncul wacana demokrasi kita itu tidak cepat kelihatan meningkat atau majunya karena kemudian kita selalu poco-poco gitu kan, 5 tahun mundur lagi mulai dari 05. Padahal yang kemudian nggak banyak kemudian didiskusikan orang, ada satu sektor yang kemudian itu nggak poco-poco karena menterinya satu, menterinya dengan paradigma yang hampir nggak berubah gitu ya. Kemudian saya yakin infrastrukturnya yang dibangun di sekitar dia dalam konteks kemudian di dalam kementeriannya mulai dari perpajakannya sampai kebijakan fiskalnya itu sama gitu. Nah, harusnya ketika kemudian keuangan ini nggak terinstruksi oleh politik yang poco-poco tadi, 5 tahun zamannya SBY, 10 tahun Jokowi, setahun Prabowo, harusnya ini kan satu sektor yang paling sinambung gitu. Satu sektor yang paling kontinu, yang kemudian harusnya ketika kita memang strateginya benar, harusnya juga menghasilkan hasil kebijakan ekonomi yang paling benar. Nyatanya kita hari ini di titik ini gitu, yang membuat banyak orang masih sangat marah, muncul 17/8 dan sebagainya, dan muncul kebutuhan kemudian untuk Prabowo seolah-olah kemudian menggantikan orang yang harus bisa lebih cak-cek untuk memfasilitasi berbagai macam kebijakan ekspansifnya gitu dengan penunjukan Pak Purbaya. Gitu. Nalarnya gimana ini kemudian? Iya kan game changernya COVID Mas, sama aja dengan kita melihat ketika dulu sebelum Bretton Woods Agreement itu terjadi kan Perang Dunia Kedua dulu. Game changernya kan flu Spanyol. Artinya kalau Bang Yanon nganggap kalau nggak ada COVID waktu itu sebenarnya kita mungkin secara ekonomi kelihatan akan jauh lebih proper. Ya, yang Mas Wijanarko katakan poco-poco tapi ada yang tidak poco-poco. Karena gini loh Mas, ini mohon maaf ya, misalnya saya mau cuci uang, ya,
Saya cuci uangnya pakai apa? Ya saya buat fintech deh, Ya, pinjol, ya, ya kan? Kemudian saya buat pinjol, saya guyur lagi. Karena saya tidak mempertimbangkan yang namanya umpan balik. Karena saya memang mau cuci uang. Tapi begitu saya sebagai orang yang punya uang, saya melihat dunianya berubah, saya geser ke emas. Saya udah nggak mengalirkan lagi, Mas Wijanarko, uang ke pinjol. Padahal uang pinjol itu menjadi uang yang menghidupi sektor informal kita. Nah, singkat cerita Mas Wijanarko, apa sebetulnya yang terjadi? Ya, yang terjadi itu kalau misalnya tidak ada apa-apa, dari yang saya ceritakan governance dimulai kita punya laporan keuangan pemerintah pusat. Dengan punya laporan keuangan pemerintah pusat kita tuh bisa go public ke pasar keuangan dengan menjual surat hutang. Surat hutangnya tapi sayangnya tidak dikelola dengan prudent dalam hal belanjanya. Itu kesalahannya. Tapi kalau misalnya pasar keuangannya itu terus seperti ini, tidak ada kejadian geopolitik, tidak ada segala macam, mungkin sekarang melangkah ke arah governance pendisiplinan pajak oke. itu make sense. Masuk akal ya. Di tahapan itu ketika tidak terdisrupsi. Tidak terdisrupsi oleh yang namanya game changer dunia, termasuk geopolitik segala macam. Nah, Bu Sri Mulyani Indrawati ini kan kemarin menjadi sasaran tembak. Karena gini, dia memotong keuangan pusat ke daerah. Ya, Dia menerbitkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023. Dia memberikan diskresi fiskal ke pemerintah daerah untuk menentukan pajak daerah dan restribusi. Ya kan? Di Jakarta, karena ada padel, ada segala macam, mainnya di restribusi, makanya Mas. objeknya banyak. Banyak. Di Pati nggak ada, mainnya di PBB. Di pasar, orang kena restribusi pasar. Di bawah, yang paling bawah berhubungan dengan masyarakat itu di daerah, Mas. Iya. Ini bergejolak kan? Nah, ketika bergejolak, orang melihat ini kebijakan pajak. Dalam beberapa hal, Bu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pendisiplinan pajak akan dilakukan. Kelas menengah sekarang melihatnya, waduh, 2026 saya akan dikejar-kejar pajak nih. Di satu sisi dia melihat, pejabatnya pada begini, gitu kan Mas ya? Pejabatnya dikasih subsidi pajak Bang, Ya. di komposisi gajinya itu. Nah, saya ingin mengatakan Mas Wijanarko, ya terkait ini, apakah reshuffle kemarin seorang Prabowo Subianto, presiden, mendengar apa yang terjadi di masyarakat, atau ini sesuatu yang tidak ada kaitannya? Saya cenderung tidak ada kaitannya. Jadi di tengah hubungan politik yang unik antara Sri Mulyani Indrawati dan Prabowo Subianto, antara bahwa mereka saling membutuhkan, ketemu di saling membutuhkannya, tapi tampaknya tidak punya hubungan yang intens. Sebentar, sebelum ke ini Prabowo, berarti bagi Bang Yanuar, dalam tanda petik, Sri Mulyani ini meninggalkan gelanggang ekonomi Indonesia, pemegang kendali kebijakan in good term gitu ya, dalam pengertian kemudian ya sebenarnya tidak ada bermasalahnya ansih dari sisi dia, karena kemudian ya membuat kita ini kemudian lebih banyak karena faktor-faktor eksternal di luar Oh kendali dia. enggak, kalau soal itu sih saya banyak kritik terhadap dia. Kritik saya paling tajam adalah ketika dia meliberalisasi fiskal dengan menjual surat utang komersil ke pasar keuangan, maka sebetulnya kebijakan belanjanya kan harus koheren. Ya kan? Kritik saya terhadap Sri Mulyani adalah terkait dengan kebijakan belanjanya. Gitu loh. Jadi artinya maksudnya biar karena kemudian kayak kalau saya ini saya sebagai ini lagi-lagi dengan argumen tadi bahwa satu-satunya sektor pemerintahan yang hampir nggak terdisrupsi. Dosa terbesar Sri Mulyani adalah kehilangan kesempatan satu-satunya kementerian yang kemudian punya ruang kendali teknokratis yang paling tidak terganggu, paling bisa in good term sama siapapun presidennya, tapi kemudian tidak memperbaiki secara signifikan berbagai macam hal. artinya good term dengan presidennya, tapi tidak dengan rakyatnya. Iya. Selama ini itu tidak timbul masalah, Iya. karena masyarakat yang hidup di sektor informal dapat yang namanya likuiditas, Mas. Begitu sekarang tidak dapat likuiditas, maka yang di sektor informal masyarakat kebanyakan terkena dampak hubungan good term ini. Iya. Nah, saya ingin pada satu titik, Mas Wijanarko ya, satu titik bahwa mengatakan bahwa apa yang terjadi menurut pandangan saya.
Sekarang kita ke hari ini. Hari ini. Jadi menurut saya hubungan yang dibangun pragmatis. Presiden Prabowo membutuhkan Bu Sri Mulyani untuk kebutuhan geopolitiknya dengan lembaga multilateral. Bu Sri Mulyani dia juga memilih bertahan dan tetap serve Presiden Prabowo. Saya nggak tahu apa motivasinya. Nah itu juga kan ya, clear kan. Ya kan? Ketika dia merasa di posisi akhir-akhir Jokowi sudah merasa tertekan dengan berbagai macam ini, kenapa kok masih diterusin? Karena kan yang namanya sebuah akad, saya kan tidak mungkin ada akad nikah kalau pasangan saya tidak mau menikah dengan saya, gitu loh maksudnya. Saya tahu Bung Yanuar nggak mungkin bisa menjawab ini dengan iya atau dengan datanya. Tapi yang beredar, Bung, salah satunya analisanya, ya karena memang nggak mungkin Bu Sri Mulyani tidak punya cukup lewi untuk kemudian dia memang melepaskan diri dari posisi hari ini. Gitu. Ya. Bisa ada yang kemudian beban yang kemudian bisa karena zona nyaman, sudah seperti rumah sendiri, atau disandra gitu. Atau memang punya masalah ya disandra. Nah, menurut saya ini berlangsung yang namanya, saya ngelihatnya gini loh Mas Wijanarko ya. Presiden Prabowo dan Bu Sri Mulyani ini hubungannya sebatas sama kepentingan di sisi itu. Ya kan? Dia tidak memiliki hubungan yang intens, dekat lah gitu. Nah, menurut saya puncaknya kemarin. Saya membacanya bahwa Bu Sri Mulyani. Biar clear, kemarin itu ketika di puncaknya demo kemudian penjarahan. Mulyani ikut rumahnya ikut disaroni gitu ya. Ya. Ini bacaan saya, Mas. Bacaan saya. Saya kalau dalam posisi beliau dengan seluruh apa yang saya bergenkan, saya bertahan. Dan saya tetap memberikan Mas Wijanarko apa yang Mas Wijanarko mau. Bahkan saya menjadi tameng dari keinginan Mas Wijanarko berhadapan dengan persepsi publik. Dan kritiknya bagian luar. Gitu. Dan kritiknya saya. Tapi ketika rumah saya disatroni. Hanya dikirimin 20 orang. Kan kesannya tidak ada perlindungan terhadap saya. Padahal kurang apa saya men-serve the boss. Ya kan? Nah, menurut saya akhirnya isunya menjadi sangat personal buat beliau. Ya saya nggak tahu lah beliau mengundurkan diri atau apa ya. Tapi kalau laporannya teman-teman Tempo kemarin kan katanya sampai sempat 2 kali tersampaikan. 2 kali tersampaikan. Nah, menurut saya ini yang kemudian memicu pada akhirnya hubungan pragmatis ini selesai. Udah deal-nya udah nggak ada kebutuhannya. Nggak ada kebutuhan ya mungkin saya nggak tahu. Ya, necessity-nya udah selesai. Ya, necessity-nya udah selesai. Siapapun Menteri Keuangannya akan mewarisi persoalan yang kita warisi dari pemerintahan sebelumnya. Persoalan belanja yang buruk di masa lalu, persoalan tekanan fiskal, persoalan masyarakat kita yang tidak sakup gitu ya. Resiko-resiko yang agak sistemik, Bang, ngeri kan ketika Kementerian Keuangan dengan Danantara satu orkestrasi oleh kemudian kekuatan politik yang jelas dia punya bisnis di situ, Bang.